Salam sejahtera, rahmat Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang mati di kayu salib, yang datang dalam pribadi manusia, yang membawa roh dari Bapa di surga, yang sudah memberikan keselamatan kepada setiap umat manusia. Dan Tuhan Yesus naik ke surga, namun Dia telah memberikan roh-Nya kepada setiap orang-orang yang percaya, sehingga hanya oleh Roh Kudus setiap manusia di dalam Kristus menerima keabadian, kekekalan di dalam kebahagiaan. Hari ini Jumat 31 Januari 2020, Pastor Andy Simon akan berdoa kesembuhan kepada setiap orang-orang sakit dan memberikan sebuah renungan singkat dengan tema tidak ada yang abadi. Ya, persiapkan diri saudara-saudara bahwa harus tahu, sekalipun ada sebagian berkata ini pemali, ini tidak bagus dibicarakan. Kita hidup itu yang happy-happy saja, kita bicara yang positive thinking saja. Namun tema ini saudara-saudara perlu mendengarkan supaya kita punya spare waktu untuk mempersiapkan diri untuk masuk dalam kekekalan. Karena dosa dari Adam dan Hawa itu membuat manusia terkurung oleh waktu, usia, dan umur. Maka segala sesuatu di bawah langit ini tidak ada yang abadi, maka disebut kefanaan. Siapapun orang-orang yang saudara sayangi, benda apapun yang kau miliki, harta apapun yang kau pegang, jabatan apapun yang pernah engkau hari ini sedang dudukin, tidak ada yang abadi. Maka dengan renungan singkat ini, Pastor Andy mengajak kita semuanya, kita harus mempersiapkan diri saat yang indah, hari kematianku. Karena tidak ada yang abadi, saudara-saudara. Di pembaringan terakhirku nanti. Ini yang saya mau sampaikan. Tuhan Yesus pasti menjemputku. Jadi apapun kau lihat hari ini, yang miliki hari ini, termasuk keluarga, termasuk istri, suami, anak-anak, orang tua, siapapun yang paling Anda sayangi, benda apapun yang paling Anda idolakan, Anda ngefans sama, ada orang ngefans motor, mobil, kumpulin koleksi rumah, tidak ada yang abadi. Maka dengan kabar hari ini, siapapun saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini, baik engkau sedang terbaring di rumah sehat dan akan aktivitas, baik saudara yang di kursi roda, yang merasa hidup ini kenapa hampa, atau saudara-saudara yang terbaring di rumah sakit oleh karena ada kelemahan tubuh, dengarkan baik-baik ini. Siapapun kita hari ini sehat atau dalam kelemahan, kita harus mempersiapkan diri saat keabadian akan menjemputmu. Dan pintu masuk keabadian adalah disebut pembaringan di dalam peti mati. Tapi itulah satu-satunya pintu yang akan membawa akses kita kepada keabadian. Sebab daging ini
tidak mewarisi kerajaan surga. Apa yang lahir dari daging, bagaimanapun dirawatnya, suatu hari harus ditanam di dalam tanah. Namun, apa yang lahir dari roh adalah roh dan kehidupan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Maka saudara-saudaraku, kita harus mempersiapkan diri. Saat yang indah, saat keabadian, amin. Di pembaringan terakhirku nanti. Anak-anak kita akan tinggalkan sementara waktu. Suami atau istri atau siapapun kita sayangi, kita harus berkata, kita harus berpisah sementara untuk mewarisi kerajaan surga. Nanti tugas di bumi selesai, kita pasti akan berkumpul di Yerusalem baru. Namun, ini adalah pesan bagi setiap Anda sekalian, bahwa glory to God, kasih Yesus itu abadi. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Tapi kasih Yesus, kasih dari Yesus membawa keabadian. Amin. Seperti yang tercatat di dalam surat Roma, pasal yang ke-8, ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah ada? Kalau penindasan, kata firman Tuhan, bisa terpisah anak dengan orang tua. Kalau ada perang, terpisah. Ya. Lalu kesesakan. Masalah ekonomi, kita melihat kehidupan-kehidupan di tempat-tempat lain sampai harus namanya tertitip, apakah di panti jompo ataukah di panti asuhan. Karena sebuah keadaan kesesakan yang mungkin ekonomi tidak mampu membiayai, maka terpisah. Penganiayaan, ya akibat korban-korban perang terbunuh dan mereka terpisah. Kelaparan, ya banyak orang korban-korban di negara-negara yang mengalami kelaparan. Akhirnya karena busung lapar, rasa tidak mampu untuk konsumsi nutrisi yang baik, akhirnya meninggal, terpisah. Atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang terhunus, tertombak, dan mati. Semua itu bisa memisahkan kita. Ada orang yang tidak memiliki uang yang banyak, ketika maut kematian menjemput dia nggak bisa melawan, dia harus kalah. Ada orang yang pekerjaannya bagus, sehat, kalau maut menjemput dia nggak bisa menang, dia kalah, dia meninggal. Ada orang yang kaya raya, ketika dia dijemput oleh maut, tidak bisa dia menang, dia kalah dan dia meninggal. Karena memang tidak ada yang abadi, saudara-saudara. Tetapi di sini Tuhan berkata, namun siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Bahkan dalam Bible berkata, Roma 8:36, karena sudah ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya, itulah keadaan manusia yang fana ini. Karena seperti Pastor ini katakan tadi, bahwa tidak ada yang abadi.
Kita ada di sepanjang hari, sepanjang hidup ini, ada maut mengintai kita. Kalau Tuhan bilang belum waktunya, belum. Tapi sepanjang-panjang umur kita, satu hari kita memang harus kembali ke rumah Bapa. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kita ada dalam kecaman, ada dalam suasana-suasana yang kadang-kadang konflik internal, perasaan tidak enak, kita merasa terintimidasi, apalagi hari-hari ini ada yang namanya lagi muncul sebuah virus, namanya virus corona. Tapi saya percaya, in Jesus' name, bakteri-bakteri virus dikalahkan dengan ion tubuh yang kuat, itu Roh Kudus dalam hati orang percaya. Amin. Yes, amin. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Sakit bisa memisahkan kita dari orang tua. Peperangan bisa memisahkan kita dari sanak keluarga kita. Atau keadaan-keadaan yang buruk, terpenjara bisa memisahkan kita dari orang yang kita sayangi. Kalau dia terlibat dengan hukum, maka dia masuk jeruji besi, terpisah. Pedang bisa, terhunus dan mati, memisahkan. Tetapi itu memang kefanaan. Namun kasih Yesus tidak bisa memisahkan kita dari segalanya itu. Ayat 38 dari Roma pasal 8. Sebab yakinlah, dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Percaya di dalam Yesus, nanti di saatnya kita tidak kalah. Kita tidak gagal. Tapi Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Dan kemenangan ini abadi. Di luar Yesus dan semua yang ada di dunia kefanaan. Tidak ada yang abadi, hanya kasih Yesus yang abadi. Daud pemazmur berkata, aku di dunia orang mati, aku di jurang maut, aku di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Yesus bersama aku. Glory to God, amen. Yesus memberiku kemenangan. Bahkan saudara melihat dalam surat Roma pasal 8 ayat 38. Sebab aku yakin baik maut. Wow. Maut itu kematian, saudara-saudara. Makanya Tuhan pernah berkata di dalam 1 Korintus bahwa hai maut, kasih tahu hamba Tuhan, kasih tahu kepada setiap jemaat, kasih tahu kepada mereka dalam Yesus, hai maut, di manakah sengatmu? Maut sudah dikalahkan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu hidup yang Tuhan berikan hari ini, berdirilah teguh, jangan lengah. Karena kalau tiba waktunya, saudara-saudara di dalam Yesus akan menerima mahkota dan upah sebagai orang yang percaya. Baik maut sekalipun, maupun hidup yang fana ini. Baik malaikat-malaikat jahat, malaikat-malaikat jatuh, malaikat-malaikat Lucifer, dan seluruh pengikutnya mencoba untuk menjatuhkan umat pilihan orang percaya. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Apapun nama kuasa-kuasanya, santet, teluh, guna-guna, roh jahat, roh kegelapan, tidak berkuasa untuk menggagalkan rencana Tuhan Yesus yang ajaib kepada setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya. In Jesus' name.
kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Di atas bicara soal langit, di bawah bicara soal dunia kegelapan, atau makhluk apapun namanya, roh-roh jahat, roh halus, roh-roh yang membuat orang menjadi sakit, mencelakai, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Bahkan ketika engkau seorang diri di dalam kegelapan, terkelam sekalipun, kasih Yesus mengalir dalammu seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus tidak akan terpisah dari hidupmu dan hidupku. Karena hanya di dalam nama Yesus, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Persiapkan diri Anda, persiapkan waktu yang tersisa ini, berkemas-kemas untuk menuju pada keabadian bersama Yesus. Namun, kasih Yesus itu abadi dalam hidup kita. Karena Yesus adalah keabadian, Yesus adalah roh dan kebenaran. Maka yang ada umur kita ini, jangan lagi membangga-banggakan pekerjaan kita, harta benda kita, bahkan lebih daripada segala sesuatu, termasuk keluarga kita, jangan. Kita harus membanggakan Yesus. Dialah mempelai surgawi kita yang abadi. Let's pray. Bapa di surga, terima kasih oleh karena kasih-Mu akan dunia ini. Engkau telah memberikan putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus sebagai Tuhan, Mesias, dan Juru Selamat kami. Terima kasih karena kami diingatkan dan kami perlu tahu dan kami perlu makan baik-baik. Kami perlu mengulangi renungan ini berhari-hari, berkali-kali sampai kami betul-betul matang mengerti bahwa dan mata kami tercelik, pikiran kami sadar, terbuka bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Orang yang kami sayangi satu hari hanya dua pilihan. Kalau bukan kami mengantar dia masuk kubur, mereka yang mengantar kami masuk dalam kubur. Itulah akhir kefanaan. Namun puji syukur, hari ini kami mendengar sabda firman Tuhan, bahwa hanya kasih-Mu Tuhan Yesus yang abadi. Sekalipun maut mau menelan kami, kasih-Mu tidak terpisah dari kami. Time for healing. Pastor Andy menumpangkan tangan kini untuk setiap pokok-pokok doa yang sudah masuk sejak kemarin Kamis 30 Januari 2020 sampai hari ini. Merahina musik amorik amasa karakom masanda. Aliran kesembuhan mengalir atas setiap tubuh mereka. Aliran kesembuhan mengalir atas jiwa mereka. Aliran kesembuhan mengalir atas setiap roh mereka. Pemulihan, kesembuhan, kelepasan, keselamatan terjadi. In Jesus' name. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus, sakit penyakit yang ada dalam permohonan doa ini, sembuh, sembuh, sembuh. In Jesus' name. Thank you, Lord. Orang-orang lumpuh disembuhkan, orang-orang buta, katarak, glaukoma disembuhkan, orang-orang terkena kanker, tumor disembuhkan, orang-orang terjadi penyempitan urat tulang belakang, asam urat, kronis, HIV, orang-orang diganggu oleh roh jahat disembuhkan, dipulihkan, dibebaskan. In Jesus' name. Be free. Be healed. And be clear.
Saya berdoa untuk setiap orang-orang yang mendengar doa ini, ya Tuhan. Keluarganya semuanya diproteksi dengan kuasa doa, aliran kesembuhan. Mereka mendengar doa ini, semua terjaga dari hama, virus, bakteri. In Jesus' name. Dan jika doa ini terdengar, mereka yang sedang mengalami ada virus dalam tubuhnya, bakteri, ada penyakit, dengarkan baik-baik. Pastor Andy berbicara kepada Anda. Tubuhmu bukan sarang penyakit. Do you believe Jesus? Tubuhmu menjadi bait Roh Kudus. In Jesus' name, I pray. Sekarang saya berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan live ini. Angkat dua tangan tinggi-tinggi. Dua-dua tinggi-tinggi. Waktu Pastor Andy sedang berdoa melepaskan urapan kesembuhan ini, angkat tangan Anda. Lakukan seperti apa yang saya suruhkan. Angkat tangan Anda. Hadirat Tuhan yang suci, yang kudus, yang membawa kesembuhan, keajaiban, kelepasan agung, kudus, dan mulia. Ada saat ini. Tangan-tangan Anda, engkau merasakan atmosfer di mana doa ini terdengar. Nanti di speaker ya, tempat ini menjadi rumah kesembuhan. Angkat lebih tinggi lagi. In Jesus' name, saudara merindukan kesembuhan. Saudara meminta mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Take it. In Jesus' name. Amin. Turunkan tangan Anda. Cek bagian tubuh Anda. Tumpangkan tangan Anda di orang tua Anda yang sakit, yang tidak sempat kirim pokok doa. Tumpangkan tangan Anda ke anak Anda yang mungkin ada kelemahan tubuh. Tumpangkan. Ada aliran kesembuhan mengalir ke setiap lini, setiap area. Tumpangkan tangan Anda kalau Anda sedang menjaga orang sakit hari ini di tubuh mereka. Atau masuk ke dalam ruang ICU, permisi kepada yang jaga untuk tumpangkan tangan. Ya, Anda yang sedang dengar ini yang tidak bisa berjalan, sekarang berdiri. Ya, dan Anda mulai berjalan dengan imanmu. Kamu sembuh, in Jesus' name. Yang sesak, Anda mulai berdiri, Anda mulai goyangkan, Anda mulai berjalan cepat, Anda mulai lompat-lompat kecil. You heal in Jesus' name. Wow. Baik. Glory to God. Selamat menikmati hari Anda dan kesembuhan Anda. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Silakan dibagikan doa kesembuhan ini kepada setiap orang-orang sakit. Karena doa ini lahir dari imanku. Yakobus 5:15. Ketika siapapun yang mendengar, doa ini tidak akan berhenti sampai mujizat kesembuhan terjadi atas setiap mereka yang percaya dalam nama Yesus. Immanuel, rahmat Tuhan menyertai setiap kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.